Hey guys, kembali lagi dengan saya Freddy Yus. Dan kali ini kita lihat kedatangan sebuah smartwatch ini terbaru ya dari DGRS. Tepatnya sih dari Dogi Official Store. Lebih enaknya sih jangan dipanggil Dogi ya, Doge gitu. Link pembeliannya saya taruh di deskripsi guys, bisa dilihat-lihat aja nanti. Kita lihat dari kemasannya sendiri, terlihat simple banget ya, warnanya putih dan di dalam kemasan dia tersedia user manual serta kabel charger magnet. Dia menggunakan 2 pin ya, mirip-mirip seperti di seri DT89 gitu ya. Rata-rata semua kabel magnet 2 pin seperti ini semuanya. Oke, langsung aja kita lihat ke smartwatch Dogi RS. Untuk desainnya ini keren banget guys, sumpah ini gue suka banget dah. Untuk desainnya kotak, cuma di oval gitu kotaknya guys. Kalau dilihat-lihat mirip-mirip seperti Seven Friday ya. Kalau misalnya dilihat sekilas gitu. Di bagian watch face-nya juga ini keren-keren banget menurut saya. Seperti ada animasi 3D-nya gitu. Kita lihat-lihat di bagian watch face, dia tersedia 6 pilihan watch face dari smartwatch-nya. Dan ini tersedia analog dan digital. Untuk di app-nya lebih banyak lagi guys. Ya, app-nya menggunakan Glory Fit, aplikasi sejuta smartwatch. Wow. Dan ini watch face-nya juga keren-keren, bisa diinstal nanti. Ukuran display size-nya ini 1,32 inch ya, cukup besar nih guys. Dengan resolusinya juga besar, 360 x 360 pixel. Dia menggunakan HD Retina Level Round Screen. Wow, pastinya sudah terlihat dengan jelas ya warna kontrasnya. Jadi teringat seperti di seri DTX itu guys. Dan ini saya tes untuk di outdoor, tampilannya seperti ini ya displaynya ya. Sensitivitasnya sendiri menurut saya cukup baik guys. Nah, di bagian build quality-nya ini dia terbagi dua materialnya ya guys. Kalau yang di bagian atas di bezelnya ini case-nya dari alloy, tertulisnya yang alloy ya, warna hitam matte, black matte. Sedangkan di bagian belakang back case-nya ini dari plastik, dia menyatu ya dengan di bagian bezelnya. Jadi seperti ada garis bagi dua gitu guys. Untuk di bagian sini terlihat ada tombol fisik, satu tombol fisik yang hanya bisa ditekan saja, tidak bisa diputar. Dan dia fungsinya untuk on off dan back. Kemudian di pinggirnya ini seperti ada list warna gold gitu ya, keren sih, menambah warnanya, desainnya makin keren. Kalau kita lihat dan perhatikan di bagian displaynya ini sebenarnya dia bulat guys, bukannya kotak ya. Bisa dilihat kalau dimiringin gini dia ada seperti bezel hitamnya yang terlihat di pinggirnya ini bulat. Lalu di bagian strapnya menurut saya ini mantap, bagus. Dia ada dua penyangga strap dengan buckle-nya ini dari logam alloy. Sedangkan di bagian quick release-nya juga mudah ya untuk dibuka pasangnya. Kalau saya pakai ke lengan saya, ukuran lengan saya ini 16 cm, terlihat sih strapnya agak besar ya, agak lebar gitu guys. Ini saya coba ukur. Untuk lebar strapnya ini saya ukur 22 mm ya. Bisa diganti-ganti dengan model strap lainnya. Kalau kalian kurang suka bisa ganti leather atau stainless Milanese juga bisa nih. Untuk di bagian case diameternya nih terlihat cukup besar juga ya di lengan saya yang ukuran 16 cm. Saya tes raise to wake-nya juga berjalan dengan baik, walaupun memang bukan yang tercepat sih. Ini saya suka banget nih dengan watch face yang satu ini ya, keren. Ini saya coba ukur dengan jangka di bagian diameter case-nya sekitar 45,67 mm. Wow, lumayan besar ya. Lalu saya ukur lagi di bagian tinggi atau panjang dari case-nya ini look to look sekitar 46,11 mm ya, hampir sama dengan diameter case-nya ya, soalnya dibentuknya kotak sih. Di bagian ketebalannya tidak sampai 12 mili, hanya 11 mm lebih aja. Menurut saya untuk lengan kamu yang seukuran dengan saya, lingkarnya 16 cm sih terlihatnya seperti ini guys, yang kalian lihat seperti ini ya. Kecuali lengan kamu lebih besar dari saya nih, lebih keren menurut saya sih ya. Di bagian kapasitas baterainya juga cukup besar, 300 mAh. Baterai life-nya ini tertulis sekitar 15 hari ya bisa bertahan. Untuk standby time-nya bisa 30 hari, 30 days. Wow, lumayan lama ya. Di bagian chipset dia tidak tertulis ya memakai chipset apa. Untuk Bluetooth-nya sudah menggunakan versi terbaru 5.0. Waterproof-nya bisa sampai 3 ATM, belum 5 ya. Jadi saran saya untuk terkena cipratan air ringan seperti kehujanan masih boleh guys. Kalau dilihat-lihat di bagian sisi pinggir case-nya dan di bagian belakang case dia tidak ada lubang karena dia belum ada Bluetooth call ya. Kalau saya pribadi sih saya lebih suka smartwatch yang tidak ada Bluetooth call, jadi tidak terlalu lengkap fiturnya nggak apa-apa, yang penting keren dan harganya terjangkau. Kalau ada Bluetooth call menurut saya agak lebih ribet sih ya, dan pastinya akan memakan daya baterai yang lebih boros.
Sekarang kita lihat ke fiturnya guys. Ke fiturnya kalau kita slide dari atas ke bawah untuk menampilkan menu shortcut. Tampilannya seperti ini ya, cuma ada 4 pilihan aja seperti DND, Find Font, dan Setting Brightness. Setting brightness-nya harus di tap seperti ini ya. Jadi tidak usah masuk dalam setting lagi. Dan kita lihat di bagian menu setting. Di menu settingnya ini seperti ini ya tampilannya. Di sini ada info adalah device name-nya DGRS. Ya, ini fungsinya untuk menghubungkan smartwatch kamu dengan smartphone nanti. Dan selebihnya ini pengaturan biasa ya, seperti brightness, reset, dan on off. Kalau di slide ke atas untuk menampilkan notifikasi masuk, tampilannya seperti ini ya. Bisa membaca pesan singkat aja, belum bisa membaca banyak karakter, dan tulisannya memang sih masih seperti mesin ketik. Ada yang tulisannya tidak seperti mesin ketik, bisa lihat smartwatch linknya di deskripsi. Kalau kita slide dari kiri ke kanan untuk masuk ke menu utamanya, dia UI-nya nih hanya ada satu pilihan aja ya, seperti ini ya, model list ke atas dan ke bawah. Kita lihat yang pertama di sini ada training atau exercise mode. Di bagian fitur exercise-nya ini ada 24 pilihan fitur olahraga. Seperti ini tampilannya. Dan ini saya tuliskan rincian daftar olahraganya, tetapi dia belum ada GPS ya guys. Kita lihat di bagian fitur kesehatannya seperti heart rate. Ini ada kita tes dengan alat kesehatan. Dia berjalan secara dinamis ya, dan kalian bisa lihat sendiri untuk keakuratannya ya, jauh dari kata akurat sih, setidaknya mendekati. Seperti ini tampilannya. Untuk blood pressure juga ada SpO2 ya. Kita tes dengan alat kesehatan, dia berjalan secara dinamis juga ya. Untuk fitur tambahannya seperti waiter di bagian music Bluetooth kita lihat. Nah, yang menjadi kekurangannya menurut saya di bagian music Bluetooth-nya ini tidak ada menu untuk pengaturan volume langsung dari smartwatch ya. Dia hanya ada play, pause, next, and review. Kita lihat fitur tambahan lainnya, pastinya ada stopwatch, timer waktu penghitung mundur ya, dan find font. Kalau di slide dari kanan ke kiri, ini untuk menampilkan menu pintas ya. Seperti ini tampilannya, dan dia tidak bisa ditambah menu lainnya ya. Biasanya kan di akhir ini ada seperti plus gitu untuk menambahkan fitur lainnya, ini tidak ada. Dan yang saya rasakan selanjutnya ketika memakai smartwatch ini adalah ringan. Ini saya coba timbang, beratnya itu cuma 46 gram lebih dikit ya, tidak sampai 47 gram. Oh ya, untuk screen timeoutnya dia dipisah ya, hanya bisa disetting melalui aplikasi. Dia hanya bisa bertahan sampai 15 detik screen timeoutnya, dan juga race to wake bisa diaktifkan melalui aplikasinya Glory Fit. Di Glory Fit udah pastinya dia bisa di custom ya watch face-nya ya. Seperti ini tampilannya dengan foto di galeri kita, atau merubah bagian warna fontnya juga bisa. Cuma menurut saya untuk aplikasi seperti Glory Fit, David, dan Fit Cloud Pro itu untuk keamanan security-nya kurang ya, tidak seperti di Mi Fit, Huawei Health, dan yang lainnya yang dia jadi memakai sandi gitu guys untuk masuk untuk pairing dari smartwatch ke smartphone. Untuk harganya sendiri kalau kita lihat di AliExpress ini 34,30 dolar ya, sedangkan saya rupiahkan ke Indonesia itu harganya sekitar 400 lebih ya, hampir 500 ribuan lah, 498 ribuan. Dan dia ini belum termasuk pajak ya kalau di AliExpress. Dan dia tersedia ini 3 pilihan warna. Oke guys, kiranya segini dulu yang bisa saya share dari smartwatch Doogee RS. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng karena masih banyak sekali smartwatch yang terbaru akan tayang di channel ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Saya Freddy, stay safe, stay healthy, and see you next video.